Lasem sebagai kota kecamatan di pesisir pantai Jawa memiliki sejarah panjang yang masih menjadi misteri. Di dalam Piagam Singosari menyebutkan bahwa Lasem sudah ada sejak sebelum 1351 Masehi sebagai kekuan. Penetapan Lasem sebagai negara vasal terjadi pada awal kekuasaan Raja-Raja Sanagara dan secara resmi pertama kali dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Duhitendu atau Dyah Bathari yang bergelar Bre Lasem. Ibu dari Dyah Bathari adalah Ratu Daha yang merupakan adik kandung dari Ibu Ratu Tribuana. Itu artinya Dyah Bathari atau Bahre Lasem adalah adik sepupu dari Raja Sanagara. Penobatan Dyah Bathari sebagai Bre Lasem dilakukan setelah Raja-Raja Sanagara menetapkan Lasem ke dalam 12 negara vasal. Penunjukan Dyah Bathari sebagai Bre Lasem juga menguatkan posisinya sebagai bagian dari Dewan Sabta Prabu yang memiliki andil dalam berbagai keputusan strategis kenegaraan. Penetapan Lasem sebagai negara vasal merupakan langkah strategis Raja-Raja Sanagara dalam usaha ekspansinya ke barat Pulau Jawa. Selain sebagai pusat transit perdagangan utama di Majapahit, Lasem juga memiliki pusat galangan kapal terbaik di Nusantara, Jong Majapahit yang dipercaya berukuran 5 kali lipat lebih besar dari Flor de la Mar. Semuanya diproduksi di Lasem. Ini diperkuat dengan hasil kayu jati dari Lasem dijadikan sebagai pemasok utama kebutuhan kayu Majapahit. Fakta sejarah membuka kemungkinan bahwa Empu Nala sebagai Panglima Angkatan Laut Majapahit menjadikan Lasem sebagai markas utama armada lautnya. Kerajaan Lasem bukan sekedar wilayah bawahan Majapahit. Penunjukan Dyah Bathari yang merupakan anggota Dewan Sabta Prabu sebagai Bre Lasem tahun 1351 Masehi atau 1 tahun setelah upacara Abhiseka penobatan Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit memberikan bukti bahwa Lasem memiliki peranan penting, bukan hanya sebagai wilayah penyeimbang birokrasi dan ekonomi, tapi juga kerajaan yang membawahi beberapa wilayah kecil di pesisir barat Majapahit. Kerajaan Lasem merupakan wilayah satu-satunya di pesisir Jawa yang memiliki 2 pelabuhan besar pada masa itu. 2 pelabuhan ini memiliki peranannya masing-masing. Ada pelabuhan Rengol yang berada di timur istana pemerintahan, difungsikan sebagai pelabuhan transit pedagang. Dan ada pelabuhan Kairingan yang berada di barat pusat pemerintahan, difungsikan sebagai pangkalan armada laut Majapahit. Pelabuhan ini juga bersebelahan dengan galangan utama kapal Majapahit.